Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Atma Lara. Orang-orang biasa memanggilku Atma. Aku mempunyai dua hobi yang tak pernah aku tinggalkan sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Hobiku adalah membaca novel dan menulis. Apapun yang ada di pikiranku, pasti selalu aku tulis. Entah itu berupa ide cemerlangku, imajinasi, atau bahkan hanya sekedar curahan hati. Kali ini, aku ingin berbagi sesuatu kepada kalian. Aku ingin berbagi kisah pribadiku yang tak mungkin terlupa sampai kapanpun. Orang bilang, kisah yang tak mungkin terlupa terjadi karena dua sebab. Yang pertama, karena kisah itu terlalu manis dan terlalu indah. Sedangkan penyebab lainnya adalah karena kisah itu terlalu pahit dan amat menyakitkan. Aku tak tahu kisahku ini termasuk ke dalam kategori yang mana. Saat mengalaminya mungkin akan terasa amat pahit. Namun setelah berhasil melaluinya, semuanya terasa manis dan selalu menjadi bahan tertawaanku sendiri. Baiklah teman-teman, inilah kisahku. Kisah tentang diriku yang pernah menjadi korban pilih kasih. Ketika itu, aku masih duduk di bangku kelas 10 sekolah menengah atas. Semuanya terasa indah, tapi tidak lama. Sampai pada akhirnya, aku mulai memasuki kelas 11 IPA. Entah kenapa Tuhan menakdirkanku masuk jurusan itu. Padahal aku tidak terlalu menguasai ilmu eksak. Dan di sanalah kisahku dimulai. Kisah di mana aku diperlakukan tidak adil oleh salah seorang guru eksak. Ya, kuakui, aku memang tidak terlalu pandai dalam mempelajari ilmu eksak. Tapi, aku selalu berusaha untuk menjadi bisa. Pernah suatu kali, ketika aku sedang kesulitan mengerjakan soal yang diberikan oleh guruku itu, beliau justru malah fokus pada murid-murid yang pintar, bukan malah membantu murid-murid yang kesulitan memahami. Salah satunya adalah aku. Hal itu terjadi tidak hanya sekali saja, tetapi berulang-ulang kali. Kadang aku jadi sedih sendiri. Kenapa ya guruku jadi pilih kasih seperti ini? Padahal meskipun terkadang aku lambat memahami materi, aku selalu bersemangat kok. Segala upaya aku lakukan agar aku paham materi. Apa guruku tak mau melihat usaha dan kesungguhanku? Oh, sedihnya. Bahkan, guruku juga kerap kali menghina hobiku membaca novel. Dia selalu membanding-bandingkanku dengan teman-temanku yang hobi melakukan berbagai eksperimen di laboratorium. Beliau bilang, hobi membaca novel tidak akan punya masa depan. Lihat teman-temanmu yang lain, sibuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya ampun, apakah membaca novel juga tidak bermanfaat? Apakah ini pekerjaan yang hina? Dan kesedihan itu berpuncak pada masa ketika aku dan anak-anak lainnya mulai sibuk mempersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi. Aku masih ingat ketika guruku memasuki kelas dan membahas segala hal tentang perguruan tinggi. Di akhir waktu, dia mulai menyebutkan satu persatu angan-angannya terhadap seluruh murid-muridnya. Caca, saya yakin kamu pasti lolos masuk kampus A. Tama, kamu sangat cocok kalau masuk kampus B. Dan seterusnya. Semua temanku merasa bersemangat atas ucapan guruku itu. Namun, tidak denganku. Namaku yang paling terakhir disebut. Hei Atma, saya kira kamu lebih cocok laut aja deh. Setelah itu guruku tertawa puas, yang kemudian diiringi tawa teman-temanku. Aku sangat sedih dan menjadi minder untuk melanjutkan studi ke universitas. Tapi, setelah itu, aku menjadi lebih bersemangat. Aku ingin membuktikan bahwa aku pantas diterima di universitas impianku. Dan ternyata benar, aku lolos masuk universitas impianku melalui jalur prestasi. Tentu saja, prestasiku bukan di bidang eksak. Kejuaraan-kejuaraan dalam bidang kepenulisanlah yang telah mengantarkanku ke sana.
khususnya bidang seni dan sastra. Tak sampai di situ, aku pun berhasil membuktikan bahwa aku mampu mendapatkan nilai tertinggi daripada teman-temanku yang lainnya. Ya, akhirnya aku menjadi peraih nilai ujian nasional tertinggi sekabupaten. Dan kini, kisah ini aku catat ketika aku sudah menjadi seorang produser dari film-film yang aku tulis sendiri dalam novel. Terima kasih guruku, melalui hinaanmu dan sikap pilih kasihmu, kini aku terpacu untuk lebih keras berjuang. Dimanapun engkau berada hari ini, kudoakan semoga engkau sehat dan bahagia selalu. Tenang saja, kini aku sudah tak menangis lagi kala mengingat hari itu. Aku justru malah tertawa, betapa lemah dan cengengnya diriku kala itu. Terima kasih karena sudah mau mendengar ceritaku. Semoga kalian tidak patah semangat ketika hambatan-hambatan datang menghadang. Teruslah membara meskipun berbagai hinaan selalu berusaha meruntuhkanmu. Buktikan pada dunia bahwa kau mampu terbang bersama mimpi-mimpimu.